bisa kembali. Dan saya yakin sekali bahwa Handy Altan bisa kembali lagi dan masuk di episode comeback ini karena hanya dia satu-satunya yang bisa menguasai permainan close up dibandingkan semua performance lain. Jadi semuanya siap-siap karena kalau Anda harus berkedip, lakukan sekarang. Hai, senang saya bisa kembali lagi ke panggung The Great Magician ini. Sebelum saya mulai seperti biasa, apabila Anda harus berkedip, lakukan sekarang. Waktu saya tereliminasi 2 minggu yang lalu, saya sempat berpikir dan mempertanyakan diri sendiri. Sempat merasa down. Jadi, saya bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan. Sehingga saya selalu menghadapi tantangan-tantangan dalam bersosialisasi. Saya tidak percaya diri. Itu yang membuat saya tidak tahu bagaimana caranya berteman dengan baik. Segala macam kekurangan membuat saya tidak sempat belajar apa itu arti berbagi. Dan mungkin lebih ekstrimnya, saya tidak mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa yang dirasakan oleh teman-teman waktu itu. Lalu saya ketemu Magic. Magic menyelamatkan saya. Magic mengajarkan saya banyak hal yang tidak dapat saya belajar. Magic memberikan saya kesempatan untuk bersosialisasi, berteman. Satu yang saya pelajari adalah untuk memahami sesuatu, kita tidak bisa melihat ke depan, tapi kita harus melihat ke belakang. Dan menyambungkan semua titik-titik itu menjadi sebuah garis lurus. Yang membuat kita bisa melambung lebih tinggi lagi. Tapi ini bukan cerita sedih. Tapi ini adalah sebuah cerita tentang seorang anak laki-laki. Dengan segala macam kekurangannya, hari ini bisa berdiri di panggung The Great Magician. Saya tidak ingin melupakan momen pada waktu itu. Saya tidak ingin melupakan rasanya pada saat saya berumur 7 tahun. Saya tidak ingin melupakan kesederhanaan kebahagiaan. Bahwa bahagia itu adalah sebuah hal yang sederhana. Seperti layaknya seorang umur 7 tahun yang bermain dengan sebuah balon. Pada waktu itu. Waktu itu saya ketemu seorang magician. Dia memberikan saya sebuah pelajaran baik bahwa magic kebahagiaan adalah sesuatu yang sederhana. Sesederhana sebuah koin. Ini adalah trik pertama saya. Siap? Beliau memperlihatkan saya sebuah koin dengan tangan kosong. Lalu dimasukkan ke dalam dengan gerakan sederhana.
koin tersebut menghilang. Tapi sebenarnya dia masih di sini. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Misi saya sederhana, untuk meneruskan seni ini ke generasi selanjutnya. Layaknya pada waktu itu salah satu guru saya mengajarkan kepada saya, Bapak Wirnanto Wiromartani. Semoga seni ini bisa mengalir ke generasi selanjutnya. Saya Handi Altan. Saya Hiroshi Altan. Selamat malam. Boleh dong kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Ini sweet sekali. Generasi berikutnya. Ayo sayang, boleh maju lagi yuk. Yuk kita majuan yuk, kesini yuk. Jangan takut, aku sudah jinak. Ayo. Baik, kalau begitu langsung kita dengar komentarnya, silakan Demian. Saya suka konsepnya. Ya mungkin hanya pesulap doang sih yang tahu ada kesalahannya di mana, tapi saya suka konsepnya. Cuma tadi saya ada sedikit yang agak bingung dengan korelasinya. Cuman masih nyambung, dengan konsep besar yang kamu ciptakan itu saya ngerasa masih kurang klop. Tapi saya suka cara pemikiran kamu membawa permainan tadi dan bawa anak kamu dan juga menghadirkan guru kamu, itu saya suka. Baik, terima kasih. Kita penasarannya gimana sih kalau misalnya yang kecil ini main, tapi kalau misalnya maju ke babak berikutnya kita akan lihat. Sekarang saatnya untuk mempromosikan diri, silahkan. Apabila semua yang saya persembahkan berkenan di hati semua pemirsa, dukung saya tetap di TGM Spasi Handi, kirim SMS sebanyak-banyaknya ke 95151. Terima kasih banyak Handi Altan, silakan menunggu di belakang. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Baik, setelah ini kita akan melihat masih ada penampilan lagi dari para peserta. Jangan kemana-mana, tetap di The Great Magician. Orang taunya kalau misalnya saya mau main sulap itu selalu berpikirnya, oh ekstrim, berbahaya. Benar, hari ini saya akan bermain hal yang sangat berbahaya dan tidak boleh dicontoh di rumah. Tapi permainannya berhubungan dengan bagaimana cara saya bisa bergerak sangat cepat. Untuk mempersingkat waktu, oke boleh bantu saya nggak? Oke, di situ ada kertas, ada pesawat-pesawatan, oke pilih satu. Saya butuh penonton, lempar aja kayak kemana aja, siapapun yang dapat langsung turun. Sambil saya akan bercerita. Permainan ini pernah saya mainkan, bebas. Pernah saya mainkan dulu di salah satu TV nasional. Ya Mbak, turun Mbak, ayo. Di salah satu TV, saya main, kemudian tangan saya terluka. Tangan saya tertancap paku. Kalau misalnya orang zaman dulu, waktu zaman saya masih kecil ya, kalau misalnya mau menancapkan paku pakai palu. Tapi berkembangnya zaman, kita pakai namanya nail gun. Jadi hanya dengan sekali ditembakkan, langsung dipukul, dan pakunya nancap, bahkan dengan kayu yang tebal sekalipun. Mbak boleh berdiri sebelah kiri saya. Buat yang belum tahu nail gun seperti apa, saya akan beritahu dulu. Ini yang namanya nail gun tadi yang saya bilang. Mbak boleh di situ dulu? Ya. Ini yang namanya nail gun. Isinya adalah paku yang diikat dengan kawat seperti ini. Saya akan contohkan dulu. Boleh lihat kamera ke sini? Ya. Tutup nih. Kurang lebih kekuatannya seperti ini. Jadi kalian bisa tahu kan betapa kuatnya tembakannya sampai akhirnya bisa menembus kayu yang tebal. Permainannya
Nanti akan ada satu paku dimasukkan ke dalam nail gun dan saya akan berusaha menangkapnya pada saat ditembakkan ke saya. Menangkap dengan tangan kosong. Kalau misalnya orang berpikir di rumah ada yang mikir, oh mungkin pakunya ada 2, oh apapun itu. Makanya tadi saya butuh penonton, siapa namanya Mbak? Mbak Lia. Mbak Lia bantu saya nanti untuk menandatangani, di sini ada kertas. Ditandatangani, setelah itu nanti kertasnya akan ditempel di pakunya. Supaya untuk meyakinkan bahwa pakunya benar-benar paku yang sama ketika saat saya tangkap.